Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, yang tidak kami ulang lagi satu persatu, yang jelas semua kita yang hadir tadi sudah berbicara ketua tim kita beserta rombongan, Bapak Wali, Bapak Camat, Pengurus Masjid, alim ulama Cadek Pandai, kasaduanya yang hadir malam hari ini di masjid yang penuh berkah malam hari ini, Bapak Ibu juga anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari yang penuh berkah ini, di malam Ramadan yang ke-12, dua lagi ya Pak Ibu, atau lagi tiga ya Pak Siko? Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah, tidak usah diperdebatkan. 12 atau 13 yang jalan malam itu alhamdulillah, kita sadonyo lahir dalam keadaan sehat walafiat. Lahir sehat-sehat sadon Pak Ibu. Lahir sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tenang para Ibu, ada respon gitu. Jadi kalau Ibu yang saja kan, kami khawatir tak lalu, gitu kan? Jadi alhamdulillah malam hari ini. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu ibu dan bapak sebagai dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu, mari kita bersama-sama, siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, mari kita betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pegangan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita laksanakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Kenapa? Karena pada saat kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pegangan kita, maka pada detik yang sama kita akan pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini atau lebih kurang 12 hari kita berpuasa Ramadan, sudah banyak yang kita dapatkan ibu dapat. Sudah banyak yang meningkat harusnya. Karena tujuan utama daripada puasa Ramadan yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita berproses menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ayatnya lah hafal dewa sadonya gitu. Lah 10 hari lewat. Para ustadz kita dengar, kenapa kita disuruh berpuasa Ramadan ini? Tujuannya sangat jelas. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu puasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kamu dengan tujuan la'allakum tattaqun. Nah, Allah membahasakan Al-Quran itu dengan bahasa la'alla, ibu dan bapak. La'alla ini maknanya bukan pasti, tetapi dalam makna harapan gitu. La'allakum, agar kamu, supaya kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa demikian? Karena ada hal yang rahasia dari puasa ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita hati-hati. Karena ada hal khusus dari puasa kita lebih berat. Puasa yang kita lakukan ini itu harus kita laksanakan sesuai dengan aturan syariat agama. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika masuk Ramadan ini, ternyata kita ini, Ibu dan Bapak, ada atau kebanyakan menjadi orang-orang yang berpuasa yang tidak dinilai puasanya, kecuali hanya dapat itu haus dan lapar. Apa kata Rasul? Kamin shaimin. Ketika masuk bulan Ramadan, besok akan nampak di awal bersama-sama. Kamin shaimin, banyak orang yang berpuasa. Kamin shaimin, tetapi bagaimana? Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Tapi dari banyak yang berpuasa itu, dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Yang dia dapatkan hanyalah paruilita dan kerongkongannya haus. Itulah yang harus waspadai. Awak ndak amah model itu doh. Kita ingin puasa kita ini berkualitas. Puasa yang dinilai banyak pahalanya oleh Allah. Karena sekali setahun tibanya gitu. Lah jalan 10 hari. Karena itu beberapa ingin kami sampaikan malam hari ini. Mari wak jadikan sisa puasa wako menjadi puasa yang betul-betul berkualitas. Yang matu. Kita lihat panduan Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkat puasa waktu. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan puasa kita kok. Tingkatan yang pertama namanya puasa awam, saumul awam. Puasanya orang-orang awam, orang yang tidak berilmu, orang kebanyakan. Ciri-cirinya puasa awam tuh. Puasanya hanya menahan 3 macam. Pertama menahan parilita, yang kedua menahan haus, yang ketiga bagi yang berhubungan suami istri, menahan hubungan suami istri siang Ramadan. Itu saya pandainya. Berarti kalau hanya bisa menahan yang 3 itu ibu dan bapak, maka kualitas puasa dalam pandangan Imam Al-Ghazali tingkatannya paling bawah baru. Sama aja puasanya anak TP, anak TK yang bergadang, bapak, anak wajah puasa, dia hanya kita ajar menahan lapar haus sampai orang berbuka. Tapi awak tidak ingin model itu ibu bapak. Maka naiklah tingkat puasa ke tingkat yang kedua. Namanya saumul khusus. Dalam masa lain, saumul khawas. Apa tandanya saumul khawas kok? Naik kate. Nyoba puasa menahan lita, menahan nawi, menahan hubungan suami istri di siang Ramadan. Dia naik lagi ke atas. Dia juga menahan seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa. Mata ikut berpuasa, lidah ikut berpuasa, talingo berpuasa, tangan, kaki, sado badan itu adalah dia ikut berpuasa. Inilah namanya orang puasa saumul khawas atau saumul khusus. Iko yang barik kadang-kadang dek kita sebagian ibu dan bapak. Sadang berpuasa, kadang bari awak menahan mantu kuat. Apalagi zaman kini zamannya teknologi canggih, HP di talapak
tangan lah tak pun. Jari-jari acok meresek-resek HP. Media sosial, Facebook, sambilan nama macam-macam, IG, YouTube, sebagainya. Iko yang kadang bare awak manahan mata dari melihat hal yang tidak benar. Kalau mata awak tajal lihat ibu dan bapak, dengan pandang syahwat, nampak aurat di HP itu. Kadang kita tidak sengaja, bapak. Tidak sengaja mencelak awak celek, kadang-kadang pengajian, mencelak ngaji. Tapi sekarang ini harus hati-hati. Tiba-tiba jadi iklan mereka ibu dan bapak. Kalau iklan di sini, yang bajunya tidak samberet, yang rambutnya nampak, kakinya nampak, segala nampak. Tiba-tiba ibu dan bapak. Maka bagaimana? Kalau awak berpuasa, hati-hati dengan satu hadis ibu dan bapak. Ada namanya limu pakaro yang orang puasa itu sama aja bakuku, tidak ada nilainya. Khamsun yuftiruna shaim. Ada limu pakaro, kalau di karajuan di orang berpuasa, samanya yuftiru, dia sudah berbuka. Yang pertama al-kazib, kok di lidah. Nyoba puasa, tapi padu tojo gitu. Berbohong. Orang yang puasa tapi kalau berbohong dia berdusta, dia habis nilai puasa. Sama dengan yuftiru, berarti lah berbuka jadi. Walaupun dia belum makan, tidak ada nilainya lain. Tanya berbohong, baduto. Ibu ditanya suami, berbohong ke suami ibu, dan macam-macam. Anak berbohong pada orang tua, bapak-bapak juga berbohong pada keluarganya. Ini contoh ibu. Berarti kalau sudah tergolong al-kazib, maka habis nilai puasa. Berbohong kan? Ribah. Nyoba puasa juga ibu dan bapak, tapi dia ribah, suku bagunjian. Mencari tuan keburukan orang lain, padahal dia puasa. Awak sedang puasa, cari tuan yang tarik keburukan orang lain, aib saudaranya, menggunjingkan orang lain. Kalau dia suka bergunjing sedang berpuasa, habis nilai puasanya, sia-sia saja. Itulah yang harus diperhatikan. Jadi waktu puasa berapa? Tak hanya menahan makan dan namimah yang ketiga. Namimah itu mengadu domba, masuk orang lain bacaka, mengompori, mangi-angian. Saudaranya harusnya bisa berdamai budapa, lah kabailoan, tiba balik dipanehan balik. Orang lah kadamai. Dia mula damai itu tuh, baca kaciak tuh, kadimah Allah. Sehingga di akhirnya nanti ini gambaran orang lain berselisih kembali. Habis nilai puasa. Bersaksi palsu. Nah, ini juga di pengadilan Pak Ketua kita. Yang kelima, nazratu bisyahwat. Memandang dengan pandangan syahwat. Berarti kalau nampak awak di HP itu ada syahwat, kita nikmati, kita pandang lama ibu bapak. Berarti habislah nilai puasa awak. Maka ikolah yang barik manahannya. Disinilah kalau bisa kita tahan ibu bapak, maka puasa naik namanya kate saumul khawas, puasanya orang yang khusus. Yang paling tinggi ibu dan bapak namanya saumul khususil khusus, puasa yang paling khusus. Apa tandanya? Tidak hanya makan minum, tidak hanya badannya berpuasa, tapi juga ikut hatinya berpuasa. Hatinya hanya terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlampau aruk kaurusan dunia tuh. Dia tinggalkan, tapi hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang harus cari ibu dan bapak. Sampai si kole paham Pak Ibu. Dia lay mengerti Pak Ibu. Allah tuh. Allah. Pulang oleh. Baka bakit ba Allah lon. Sakit elai. Jadi, ayat tadi adalah mohon izin sakit elai di Pak Ketua. Tadi ayat ini bagian terakhir Bapak cuma penting. Nah, sebagai renungan begitu, ayat saya bacakan tadi di awal ceramah Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 83, 86, 85. Nah, apa intinya Ibu dan Bapak? Kini perlu merenung di ayat ke mengambil hikmah dari peristiwa kematian. Nah, kau sekitar Ibu. Apa masih Ibu dan Bapak?
Kita kadang lalai. Setiap hari wak mencari orang meninggal, ya Pak Ibu. Tahu waknya sakit, iki wak mencaleknya meninggal ketika lah sakratul maut. Tahu Ibu. Sudah tuh beko nampak wak jenazahnya, ikut wak memandiannya, satu wak menyolatkannya, pai wak mantaka kuburnya. Dia sudah meninggal. Ibu. Tapi ada yang disedihkan Rasulullah. Manusia kita yang beriman ke ibu dan bapak banyak yang tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Nya tidak sadar kalau nya besok akan mati serpo itu boleh. Tidak bisa diambil hikmah. Tandanya tiap hari wak mencela orang meninggal tu tidak makin kuat iman wak di itu dong. Kau yang disedihkan Rasulullah. Tidak bisa ambil pelajaran. Hari kini awak mencela orang meninggal, besok awak akan meninggal pula ibu dan bapak. Nampak awak orang dimandian, kita harus sadar awak besok kita akan dimandikan yang sama demikian juga. Kita tidak bisa menolak kematian ibu dan bapak, dan kita ni pasti nanti mati. Lai yakin apa ibu awak akan mati sadoanya? Lai bilo tu, itu yang masalahnya. Yang masalah awak tak tahu tu ibu dan bapak. Allah sengaja rahasiakan kematian kau. Boleh awak tetap sedia, tidak boleh lengah awak. Kita harus siap kapanpun dipanggil berapa. Apa kita yang harapkan? Yang kita harapkan itu adalah kita matinya husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Itu visi awak. Maka visi awak ini berapa? Jangan dunia aja lah gitu. Kalau visinya dunia, jabatan, harta kecil, mohon maaf kita bicara. Mari wak jadikan visi kita ini siapapun kita matinya husnul khotimah. Itulah visi ibu napa. Kalau hanya awak kok besok meninggal, jangan awak meninggal dulu. Kau dapat awak besok lah bangun rumah untuk satu anak awak tu kecil tu. Jangan awak meninggal dulu lah. Kau dapat lah minantu awak saduanya. Itu tujuan kecil. Ya Pak Ibu. Jangan awak meninggal lah. Kau dapat jabatan tertentu kecil ibu dapat. Maka mari kami menghimbau di waktu yang singkat ini, mari kita jadikan siapapun kita, berdoalah, bercita-citalah, matinya husnul khotimah. Karena kita ini berapa di dunia kau samantaronya. Sabantanya. Kematian itu sekejap mata ibu dapat. Hari pagi orang sehat, main Jawa, bakawan Jawa, sama-sama baca itu Jawa, sore nanti orang takziah ke rumahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau pelajaran di awal. Kita tidak bisa menahan nyawa sampai di kerongkongan. Ini kita ya. Nah, kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum. Apa kata Allah? Maka mengapa tidak engkau tahan ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Nah, ini pertanyaannya. Sekarang saya tanya ibu bapak, siapa yang bisa disiko menahan nyawa lah sampai di kerongkongan ibu bapak? Aduh, nggak ada. Pak. Menahan nyawa orang tua, Pak. Nah ini samayanya. Wa antum hina idin tanzurun, walaupun engkau melihat dengan dekat proses nyawa sampai di kerongkongan. Nampak ada ayah ibu bapak yang lah meninggal dari ibu dan bapak, tahu sakratul maut, atau istrinya suamilah meninggal, atau anak-anak awaklah meninggal, kita tahu pada saat dia sudah sakratul maut. Allah katakan, kenapa tidak engkau tahan nyawa itu ketika sampai di kerongkongan, sementara engkau melihatnya. Ini masih benar. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadamu walaupun engkau tidak melihat. Itu yang pertama ibu. Jadi apa maksudnya? Allah menantang kita. Nah, bertanya ke awak ibu bapak, ndak ada awak yang bisa menahan kalau anguk tulah sampai di kerongkongan. Ndak ada kekuatan apapun bisa menahannya ibu bapak. Apalagi kekuatan dunia ndak bisa. Orang lah akan meninggal sakratul maut, ndak bisa ditahan doh dengan apapun fasilitas dunia. Sabit, pangkai apa juga ndak bisa. Kaluan harato sadonya wahai malaikat tahan dulu nyawa ini ndak bisa ibu bapak. Ndak bisa. Walaupun orang yang kita sayang. Sepakat tuh Pak Sten, ini Pak ya.
Walaupun orang Jawa kasihi tahu dewa kemeninggal, sakit mau tidak bisa tahan. Ini yang pertama yang benar. Lalu lapehlah nyawa itu dari kerongkongan, berarti seorang telah meninggal. Maka dikatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tantangan kedua. Ketika nyawa lah lapeh nampak di awak dari seseorang, walaupun wak sayangi istri yang kita sayangi, anak yang kita sayangi, Allah katakan lagi, coba balik ke dalam. Nah, apa kata Allah? Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa sekiranya engkau tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu balikkan kembali nyawa yang lepas dari badan itu. Balian balik ke tubuh itu. Idui anyo balik. Kalau kamu mengakui tidak dikuasai oleh Allah. Ada di siko yang bisa membalikan orang yang meninggal di balik Pak Ibu? Lain di sini Pak. Tidak ada ya Pak ya. Kalau bisa Pak, ama awak yang meninggal tu balik ni ya Pak. Tak bisa. Ini kata ayat Al-Quran. Maka dari telepon apa waktu yang singkat ko, adalah semakin malam, kami kau pulang julai. Apa pasalnya berapa? Mari yang pertama, Ibn Pak Wak sadari, sadok ko pasti mati. Lah, kalaulah tiba masanya ibu dan bapak, tidak bisa Wak tolak-tolak lain. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Walikulli ummatil ajal. Setiap yang bernyawa ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba masuknya itu tidak bisa lagi dimundurkan sesaat pun ataupun dimajukan. Mari kita jadikan renungan ibu dan bapak dengan harapan mudah-mudahan di sisa umur aku nanjale ya Pak Ibu, puasa yang tinggal ko, wak kerajuan sailo eloknya ya Pak Ibu. Lah, puasa badan awak manahan, makan minum, tahan juga badan awak sadonya, mata puasa juga, lidah puasa juga, tangan kaki sadonya puasa. Kalau bisa hati awak puasa. Apa harapan awak? Mudah-mudahan kalau kita sungguh-sungguh mendirikan puasa siang Ramadan, wak sungguh-sungguh malam tarawih witir mengaji zikir sana itu, apa harapannya Bu Bapak? Sesuai dengan hadis Rasul, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa siang hari Ramadan, nyodiri lo malam Ramadan dengan iman dan perhitungan, insya Allah diampuni dosa-dosa yang lalu. Dalam masa hadis lain, kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu ummuhu. Dia nanti keluar di satu Syawal sama dengan bayi yang baru dilahirkan, putih bersih, kembali tanpa dosa. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan sampai nanti di akhir kehidupan kita kembali kepadanya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan banyak maaf kalau ada yang meremehkan ibu dan bapak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya dan menjadi tambahan amal ibadah baik kami yang menyampaikan. Kami akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu doa ibu dan bapak. Ini permintaan tadi. Mari kita sama-sama berdoa dulu untuk mengakhiri acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan sama-sama bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa afiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal najata minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa amsna bil iman waghfirna bil iman wa akhina jannata wa aliman. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kita dapat